mencontohkan perilaku yang tidak sesuai norma agama dan sosial. Mencontohkan perilaku yang tidak sesuai entah dengan norma agama atau syariat Islam ataupun tidak sesuai dengan norma sosial. Contoh, duduk di mana kakinya ditaruh di atas meja. Bagus tidak? Tidak bagus. Baik secara sosial maupun secara agama. Sebenarnya kaki bukan tempatnya di atas meja. Kaki itu di lantai. Nah, sebagian orang, misalnya, dia lagi nonton orang tuanya ini. Tangan pegang remote. Ya toh? Yang satu tangannya lagi pegang HP. Mata, lihat TV. Duduknya, bokongnya di kursi. Kakinya di meja. Nah, itu dilihat oleh anak. Ini memberi racun kepada anak. Orang tua toksik seperti ini. Karena anak akan mencontoh. Anak itu lebih banyak mencontoh dari apa yang dia lihat, bukan yang dia dengar. Apa yang dicontohkan oleh orang tuanya itu yang ditiru. Apalagi anak-anak di usia 2-7 tahun. Mereka punya karakter dasar namanya peniru, ulung. Bagaimana ibunya ditiru. Ibunya pakai makeup, dia mau juga pakai makeup. Mamanya mau jilbabnya warna begini, dia mau juga ikut begitu. Ya, dilihat bapaknya begini, anak yang laki-laki mau juga begitu. Nah, dilihat perilaku kaki naik di atas meja, ditiru juga. Contoh yang lain, berteriak dalam memanggil. Bapaknya manggil mamanya, mamanya manggil kakaknya, kakaknya manggil adiknya. Akhirnya semua di rumah itu isinya orang teriak semua. Dimulai dari bapak. Teriak dia, misalnya mamanya di dapur, bapaknya di depan. Nyari kunci kunci mobil misalnya. "Ma, mana kunci motor ini? Mana kunci mobil ini?" Ya kan? Anak niru, oh, orang dewasa di rumah ini kalau manggil gitu tuh. Oh gitu tuh. Dia praktek ke adiknya. Ya kan? "Adek." Ya. Mamanya juga jawab dari dapur, itu bukan datang, tapi teriak juga. "Ada di atas lemari." Ya kan? Ditiru juga anaknya. Anak yang kecil jawab kakaknya, "Itu nak, dan lihat ke matanya." Ya. Bapaknya lagi, "Kamu, itu di rumah isinya orang teriak semua." Saya ingat kisah salah seorang ustadz kita, rahimahullah. Beliau itu Masya Allah, meninggal beberapa tahun lalu. Videonya sampai hari ini masih di mana-mana bersebar. Dan beliau di syuting di masa tidak ada video-video dan channel banyak. Beliau bercerita bahwa istrinya di hari-hari awal pernikahan ketika dibawa ke kampungnya, itu agak stres. Karena merasa senantiasa dimarahi oleh orang tua, oleh mertua. Nah, lama-kelamaan dilihat istrinya sering menangis. Akhirnya ditanya, "Kenapa kamu bersedih? Apalagi ini minta pulang ke kampung." Ya, alasannya kangen dengan orang tua. Padahal kelihatan sedih. Dia bilang, "Aku ini selalu apa-apa tuh marah, apa-apa tuh dimarahi di sini sama mertua," gitu. Suaminya bilang, "Kami bukan marah, sayang. Orang di rumah ini memang begitu semua. Kita ini memang dekat laut. Atau memang kita ini culture-nya, budayanya memang begitu. Kalau ngomong dekat, itu ndak seperti misalnya orang, misalnya maaf orang Solo misalnya. Nggih, oh anak ada di situ." Ngomongnya dekat ya kayak dekat gitu. Dan di kampung sini orang biarpun dekat, suaranya kayak teriak-teriak. Jadi istrinya mengira dia dimarahin terus sama mertua. Ya mungkin kadang kita dari kecil mencontohkan apa-apa sekali berteriak. Ketiga, memukul. Bapak marah mukul mama. Ya. Dan itu dipukulnya pun semua di depan anak-anak. Makanya Nabi SAW atau di dalam adab Islam, kalau suami istri bertengkar, tidak boleh di hadapan anak-anak. Kunci kamar. Bertengkar aja di dalam. Nah, ini bertengkar aja depan anak. Bapak suami nampar istrinya depan anak-anaknya. Istrinya jengkel melempar sesuatu ke suaminya depan anak-anak. Jadi anak itu peniru. Terus selalu memberi
caranya melempar. Kalau sesekali beda. Seperti rumahnya tingkat 2. Jatuh misalnya barang di luar rumah. Dari atas lantai 2. Kemudian misalnya kakaknya disuruh ambil, "Kak, rokok bapak jatuh." Jangan ya, bukan rokok. Kunci bapak jatuh di luar pintu. Tadi bapak tidak sengaja jatuh dari lantai. Ambilkan dulu, Kak. Kakaknya sudah ambil di luar. "Ayah, tangkap ya. Tangkap ya." "Iya, iya." Kejadiannya sesekali. Itu beda halnya. Ini ada sebagian orang yang selalu caranya lempar. Tolong ya, ambilkan remote. Gitu kan. Ada kunci situ, ada. Nih, tangkap ya. Ada HP di situ, ada. Tangkap. Gitu. Ya. Jadi selalu memberi dengan cara melempar. Membentak. Terutama yang dibentak ini, bapak bentak mama sama bapaknya sendiri. Ibu bentak mertua. Dan itu semua ditiru oleh anak-anak. Kadang-kadang anak bentak bapak ibunya. Ketika bapaknya bilang, "Kamu sekarang kok berani ya bentak-bentak orang tua? Siapa yang ngajarin kamu?" Kata anaknya, "Kan bapak kemarin bentak nenek. Kemarin yang bentak eyang siapa? Abi kan?" Ternyata anak itu niru.